Dia Wihati Prasetyaningrum. Usaha saya AA Sae. AA Sae itu dari nama keluarga Arif, Aning panggilan saya, Sae itu Salsa, Adel, Eril. Jadi nama anak dan suami saya. Usaha saya sudah berjalan dari tahun 2017. Produk saya jamu kristal dan jamu murni. Jamu kristal itu ada yang satu rasa saja, jahe kristal, temulawak kristal, kencur kristal, kunyit putih, kunyit mangga, dan mix. Mix itu jamu kristal campuran antara jahe, kunyit, lengkuas, sama serai. Jamu kristal saya jual kisaran harga antara 25 sampai 55.000. Yang kedua jamu murni. Jamu murni sama seperti jamu kristal variannya, ada yang varian sendiri-sendiri, jahe sendiri, kunyit dan lain-lain. Dan ini ada yang mix. Yang mix juga jahe, kunyit, serai dan lengkuas. Jamu murni saya jual kisaran harga antara 25 sampai 65.000. Produk jamu saya ini, jamu kristal dan jamu murni, sudah bersertifikat halal dan PRP. Kendala yang saya alami di pembuatan jamu ini, satu nih, kalau saat ini bahan bakunya agak sulit dan mahal. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu dari tim dari Sida sama Kadin Sidoarjo. Harapan saya usaha saya jamu ini bisa lebih maju. Dari awal saya kerjakan secara tradisional, bisa dapat saya kerjakan secara modern, dan pemasarannya juga bisa dibantu, dapat pendampingan edukasi dalam hal packing. Jadi produk saya bisa lebih dikenal orang dan bisa lebih luas jangkauannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Supriyanto. Saya adalah owner dari Sambal Riyandi. Sambal Riyandi itu adalah sambal tradisional yang kami kemas secara modern. Jadi sambal Riyandi itu sekarang ada 4 varian. Yang pertama ada varian sambal tuna asap, kemudian ada sambal cumi, sambal kelotok, sambal teri, dan ada satu lagi yaitu sambal bandeng asap. Jadi ada 5 varian. Nah, untuk sambal Riyandi ini alhamdulillah sekarang izinnya udah lengkap. Kami sudah PT ya, sudah perusahaan, kemudian sudah memiliki sertifikat halal, kemudian juga sudah memiliki izin edar PRT. Insya Allah sudah lengkap, sudah siap dipasarkan. Untuk sambal Riyandi ini kami pasarkan di offline dan online. Untuk yang offline, alhamdulillah sekarang sudah ada di beberapa pusat oleh-oleh. Kalau di Sidoarjo itu sudah ada di Mitra. Selain di Mitra juga di Lapis Kukus Surabaya ada, kemudian ada di Transmart Surabaya juga ada, kemudian di Gresik juga ada. Kalau di Gresik ini sudah masuk di Grace Mall ya, jadi di Mall Gresik itu sudah ada produk ini. Kemudian kalau yang di offline, yang online ya, kalau yang online kami mencoba untuk di sosial media dan di marketplace. Sosial media misalnya di Instagram, kita coba live di sana, di TikTok, kemudian di marketplace-nya kita di Shopee dan di Tokopedia. Kemudian juga ada yang reseller juga, alhamdulillah sudah memiliki sekitar 12 reseller yang aktif saat ini. Dalam menjalankan bisnis sambal Riyandi ini tentu kami memiliki beberapa kendala ya, atau yang kalau saya sebut itu bukan kendala sih, tantangan gitu ya. Memiliki beberapa tantangan, di antaranya dari sisi produksi gitu. Karena kami masih memiliki minim sekali mesin produksi, sehingga kadang-kadang jika ada order tuh kita keteteran. Karena mesinnya kan cuma punya satu. Sehingga ketika mau ada order banyak, kita untuk produksinya gimana ya, tidak ngatasi gitu loh. Kita butuh mesin yang setidaknya punya 2 atau 3, insya Allah udah ngatasi gitu. Nah, itu dari sisi produksi. Kemudian dari sisi pemasaran, dari sisi marketing, tentu karena saat inilah zamannya digital gitu ya, jadi kami tidak memiliki tim untuk digital marketingnya gitu. Jadi sehingga untuk menjual secara digital marketing itu kami masih terkendala gitu. Tentu kami mempelajari, tetapi kan keterbatasan baik keilmuannya, waktunya untuk belajar itu jadi kendala, terjadi dari tantangan buat kami untuk itu. Kemudian dari sisi keuangan, tentu kami juga masih memiliki tantangan dari sisi keuangan gitu ya, karena kalau UMKM gitu kan
penghasilan hari ini itu juga kita makan gitu. Beda dengan perusahaan bisa disimpan-simpan kan. Kalau kita jualan hari ini mau tak makan besok juga gitu. Namanya UMKM gitu. Nah, itu dari sisi keuangan juga kita masih memiliki tantangan itu. Nah, harapan kami dengan kehadirannya Kadin hari ini ke sini, tim Bapak Sigit dan tim dari UMSIDA ya dengan kedatangan tim dari UMSIDA ini, bapak-bapak dan ibu ke sini, kami berharap bisa mendapatkan motivasi, dukungan, bantuan agar UMKM seperti saya ini bisa bertumbuh, bisa naik kelas ya bahasa sekarang. Jadi UMKM ini bikin naik kelas tidak hanya di Indonesia, bahkan kami bisa ke mancanegara gitu. Nah, itu kita butuh dukungannya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Rimawan, Direktur dari Rumah Solusi Kadin Sidoarjo, menyampaikan bahwa kami melakukan pendampingan terhadap beberapa UMKM yang ada di Sidoarjo. 2 diantaranya adalah jamu AA Sai dan juga sambal dengan merek Riyandi. Pada tahun 2023 kami melakukan kegiatan pelatihan pendampingan secara offline. Ketika itu kami menyampaikan bagaimana tekad berwirausaha, kemudian juga melakukan ekspor, kemudian juga bagaimana memperoleh sertifikat halal. Yang selanjutnya pendampingan dan pelatihan kami lakukan secara online. Nah, kemudian keberlanjutannya adalah kami mengajak dan bersama dengan dosen-dosen dari UMSIDA untuk mengembangkan dan juga meningkatkan kinerja dan juga performa dari UMKM tersebut. Salah satunya adalah dengan pengajuan proposal untuk peningkatan bantuan modal dan juga bantuan pelatihan serta pendampingan. Insya Allah akan diusulkan 2 kegiatan tersebut untuk jamu AA Sai dan juga untuk sambal Riyandi. Nah, ini ada beberapa yang akan kami usulkan. Pertama adalah terkait sama kebutuhan produksi. Ini membutuhkan mesin-mesin untuk produksi. Ya, ini misalkan tentang saset dan lain sebagainya. Nah, ini akan kami usulkan. Selanjutnya juga akan kami berikan pendampingan terkait dengan kebutuhan diversifikasi usaha, termasuk juga nilai gizi yang terkandung dalam produk tersebut. Ini akan kami usulkan dan juga akan kami lakukan pendampingan sehingga nanti harapannya apabila disetujui akan mampu meningkatkan kinerja dan performa dari 2 UMKM tersebut sehingga nanti bisa bersama-sama memajukan UMKM dan juga memajukan Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, pemilik dari tepung bumbu crispy Sakura. Tepung bumbu crispy Sakura ini dimulai 3 tahun yang lalu, berawal dari istri yang masak juga sempat bingung mencari tepung, ketika belanja tepung nggak ada. Terus saya melihat bahwa masyarakat itu hobi dengan yang namanya gorengan, makanya ide itu akhirnya terbayang buat saya untuk membuat tepung bumbu crispy Sakura. Kebetulan kami juga punya pengalaman untuk membuat tepung dari tempat kami bekerja sebelumnya. Tepung bumbu crispy Sakura ini berbeda dengan tepung bumbu crispy lainnya karena tepung bumbu crispy Sakura ini lebih berisi bumbu-bumbu rempah sehingga rasanya yang khas Indonesia dengan rasa yang penuh bumbu, bukan dengan campuran yang terlalu banyak bahan-bahan kimia. Nah, tepung bumbu crispy Sakura ini bisa diperoleh di kami langsung atau saat ini pemasarannya masih ke beberapa pelanggan kami di Fried Chicken, juga dari Gedok Tular atau dari informasi teman ke teman yang lainnya. Untuk harganya masih relatif murah karena kita kemasannya masih kemasan 500 gram dan ke depan akan kita buat kemasan yang lebih ekonomis. Untuk harga 500 gramnya kita jual kisaran 9.000 sampai 10.000. Nah, kalau dibeli dengan jumlah yang besar maka harganya akan kita potong lagi, ada potongan khusus untuk pembelian dengan partai yang besar. Untuk reseller juga kita berikan kesempatan sehingga semua orang bisa menikmati tepung bumbu Sakura.
Untuk saat ini tepung bumbu crispy Sakura kita masih memproduksi dengan cara manual, dengan dioplos secara manual. Harapannya ke depan dengan produksi yang banyak kita punya alat untuk pengaduk tepung sehingga proses produksinya akan lebih mudah buat kami, begitu juga produksinya jadi lebih banyak. Alhamdulillah dengan saat ini kedatangan dari tim dari UMSIDA dan dari Kadin Sidoarjo, alhamdulillah mudah-mudahan harapan kami kita bisa disupport dan diberikan bimbingan untuk kami bisa lebih berkembang dengan produk tepung bumbu Sakura yang saat ini kami selaku UMKM yang ingin lebih maju dari yang saat ini yang kami proses produksinya manual menjadi proses produksi yang melalui alat teknologi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kadin Sidoarjo dan juga dari UMSIDA lagi berada di UMKM Sakura Fried Chicken dan juga tepung bumbu, lagi mengadakan pendampingan serta pembinaan UMKM tepung di sini. Nah, kami bersama UMSIDA identifikasi permasalahan apa yang dihadapi oleh Pak Anam ini. Ya, ada beberapa hal, misalnya adalah terkait sama produksinya karena masih manual, maka akan kami usulkan untuk penggunaan mesin secara otomatis ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pada packaging juga seperti itu akan dibuat rencananya lebih kecil lagi dan juga brandingnya lebih bagus lagi. Termasuk juga di bidang keuangan akan kita lakukan pembinaan sehingga nanti bisa menentukan harga yang lebih tepat dan lebih bagus lagi. Harapannya tentunya adalah UMKM ini bisa maju, bisa berkembang sehingga mampu meningkatkan ekonomi rumah tangga, ekonomi daerah. Itu yang menjadi harapan kami baik dari Kadin juga dari UMSIDA. Begitu ini. Jadi itu yang menjadi tujuan kami. Semoga ini berhasil dan juga sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.